Halo sobat-sobatku dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Hadi Santoso. Ya, kali ini saya akan eh, membahas beberapa soal prediksi untuk UNBK Matematika, tapi khususnya untuk program IPS. Nah, nanti mungkin beberapa waktu lagi saya akan memberikan pembahasan untuk program IPA ya guys. Nah, bagi yang pertama kali menonton channel ini, saya mohon dengan sangat kesediaannya untuk bisa subscribe, kemudian tekan tombol lonceng, like, and share channel ini ya, supaya saya kedepannya lebih semangat lagi di dalam membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya guys, selamat menonton, selamat menikmati tayangan ini, semoga berguna bagi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan segera memulai pembahasan prediksi soal UNBK Matematika kelas 12 IPS. Oke. Yang pertama, guys. Nah, di sini ini saya crop langsung dari PDF-nya. Nah, yang pertama diketahui fungsi Hx sama dengan akar X kuadrat dikurangi 15X ditambah 54. Nah, yang ditanyakan adalah daerah asal fungsi H. Daerah asal itu domain, ya. Nah, kita tahu kalau sebuah bentuk akar, karena fungsinya sebuah bentuk akar, bahwa suatu bentuk akar A itu akan terdefinisi, ya, terdefinisi dengan baik atau well defined apabila bilangan dalam tanda akar yaitu A lebih besar atau sama dengan 0 karena kita tahu akar dari sebuah bilangan ya itu bisa dihitung kalau bilangan tersebut paling tidak 0 ya atau lebih dari 0. Oke, tidak mungkin kita bisa menghitung bilangan negatif. Akar dari bilangan negatif maksud saya karena topik kita ini adalah bilangan real bukan bilangan kompleks ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Jadi kalau kita punya fungsi Hx, akar X kuadrat min 15X plus 54, maka Hx ini akan terdefinisi dengan baik apabila X kuadrat dikurangi 15X ditambah 54 lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita sekarang menghadapi sebuah pertidaksamaan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan sebuah pertidaksamaan? Nah, kalau ini kita lihat pertidaksamaannya kuadrat, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memfaktorkan. Ya, X kuadrat min 15X plus 54 itu bisa kita faktorkan menjadi X min 6 kali X min 9. Ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan, kita akan menentukan apa yang disebut harga nol. Atau saya singkat saja HN ya. HN itu singkatan dari harga nol. Artinya apa? Nilai X yang membuat bentuk X min 6, X min 9 ini menjadi nol. Itu namanya harga nol. Berarti di sini harga nolnya itu adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan 9. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan setelah ketemu harga 0 itu adalah membuat garis bilangan. Nah, buat garis bilangan seperti ini. Di sini 6, di sini 9. Ya. Nah, kemudian kita lihat tanda dari pertidaksamaan itu sendiri. Lebih besar sama dengan. Nah, di sini memuat tanda sama dengan. Berarti di sini harus kita hitamkan. Nah, seandainya dia mungkin tandanya hanya lebih besar 0 gitu aja, nggak perlu kita hitamkan, ya. Nah, setelah kita membuat garis bilangan, langkah selanjutnya adalah kita menentukan tanda positif atau tanda negatif. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil sembarang titik, ya. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 10. Nah, saya coba X-nya 10. Ya. X sama dengan 10 ini saya masukkan ke pertidaksamaan ini. 10 dikurangi 6, kita tahu positif.
ya, 4 itu positif. 10 dikurangi 9 juga positif. Positif, bilangan positif, kalau dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Ya, sehingga tanda di sini, di area sini itu adalah plus, kemudian di sini otomatis minus, dan di sini plus lagi. Nah, pada pertidaksamaan ini kita diminta untuk mencari area yang lebih besar sama dengan 0, berarti yang positif kan? Nah, berarti kita buat arsiran seperti ini. Nah, oke. Nah, sehingga domain dari H, ya, saya tulis begini, domain dari H itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 6 atau ya X lebih besar sama dengan 9, di mana X-nya bilangan real. Oke, ya. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu jawabannya yang mana? Betul sekali, yang E ya. Nah, saya silang di sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya. Kita lanjut ke nomor 2. Masih tentang fungsi, ya. Diketahui fx sama dengan ax min 1, kemudian gx sama dengan x per x plus 3, di mana x-nya tidak boleh sama dengan min 3. Ya. Jika G bundaran F2 sama dengan 3/4, maka nilai A adalah, nah sekarang ini berarti kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang komposisi fungsi. Masih ingat komposisi fungsi kalau kita punya F bundaran Gx, itu artinya adalah F dalam kurung Gx. Artinya apa? Setiap X pada F kita ganti dengan G. Nah sebaliknya kalau kita punya G bundaran Fx, itu artinya adalah G kurung Fx. Artinya apa? Setiap X pada G kita ganti dengan F. Nah, sekarang kita kembali ke topik, ke soal ya. Di sini diketahui G bundaran F2 itu sama dengan 3/4. Artinya G kurung F2 sama dengan 3/4. GF2, F2 itu artinya kan X-nya pada F dimasukkan 2. Berarti kita peroleh G2A-1 sama dengan 3/4. Oke? G2A-1 sama dengan 3/4. Nah, sekarang apa maksudnya dari G2A-1? Artinya X pada G ini kita masukkan dengan 2A-1, sehingga kita peroleh 2A-1 per 2A-1 plus 3 sama dengan 3/4. Oke? Atau kita peroleh 2A-1 per 2A plus 2 sama dengan 3/4. Nah, setelah itu bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini ya? Caranya kita kali silang ya, berarti 2A-1 dikali 4 hasilnya adalah 8A-4 sama dengan 2A plus 2 kali 3, 6A ditambah 6. Nah, kemudian suku yang mengandung A saya pindahkan ke kiri, yang konstan saya pindah ke kanan. Berarti kita peroleh 2A sama dengan 10, berarti A-nya 10 dibagi 2 yaitu 5. Nah, berarti di sini jawabannya adalah A. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab semaksimal mungkin. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nomor 3, masih tentang fungsi. Nah, rupanya kalau UNBK ini soal tentang fungsi cukup banyak ya. 3 nomor ini sudah fungsi semua. Oke. Diketahui Fx-1 sama dengan 2x-3 per 5x-1 ya, yang ditanyakan berapakah inverse dari fungsi f. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita punya f,
X min 1 sama dengan 2X min 3 per 5X min 1. Kita harus cari dulu fx-nya. Caranya bagaimana mencari fx? Jadi step pertama, kita harus cari fx-nya dulu. Caranya adalah kita misalkan, ya, kita misalkan X min 1 itu sebagai U, misalkan. Berarti X-nya berapa di sini? X-nya di sini adalah U plus 1. Oke. Nah, sehingga di sini kita peroleh FU ya sama dengan 2, X-nya kita ganti dengan U plus 1. U plus 1 min 3 per 5 kali U plus 1 min 1. Atau kalau kita sederhanakan, kita peroleh 2U ditambah 2 dikurangi 3, berarti min 1 per 5U ditambah 5 min 1 berarti tambah 4. Itu adalah FU. Berarti kalau begitu Fx ya itu sama dengan 2X min 1 per 5X plus 4. Oke. Sampai di sini ya saya rasa masih cukup jelas ya. Nah, kemudian sekarang pekerjaan kita selanjutnya adalah mencari inverse dari f ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini ya. Kita ingat saya berikan cara cepat saja ya triknya. Jadi kalau saya punya fx, katakanlah ax plus b dibagi cx plus d, maka inverse dari f, nah itu begini, gampang. Kita lihat saja A sama D, ya. Kiri atas dan kanan bawah, ya. Nah, jadi A dan D ini posisinya Anda tukar, kemudian masing-masing diberi tanda minus. Berarti minus DX plus B dibagi CX min A. Ya. CX min A. Oke. Nah, sehingga kalau kita kembali ke sini, ya, kalau kita kembali ke sini, berarti F inverse X itu sama dengan, ya, tinggal angka 2 dan angka 4 ditukar, kemudian di min, ya. Berarti kita peroleh min 4X min 1 per 5X min 2. Ya, tapi dengan catatan 5X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Berarti di sini X-nya tidak boleh sama dengan 2 per 5. Nah, dari sini kita peroleh jawabannya adalah yang B. Ya. Oke. Saya lanjutkan nomor 4 ya. Saya lanjutkan nomor 4, kita lihat. Oh, still function ya, masih fungsi di sini ya. Yang keempat, titik potong grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 5x min 12 dengan sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah, nah sekarang yang pertama kita mau mencari titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x. Nah, itu berarti y sama dengan 0. Sehingga persamaannya 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan di sini. Ini 2x, ini x, min 4, plus 3, sama dengan 0. Berarti kita peroleh X-nya min 3 per 2 atau X-nya sama dengan 4. Ya. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya berapa? Min 3 per 2, 0 dan 4,0. Ya. Bagaimana titik potong dengan sumbu Y? Sekarang, titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Kalau X-nya sama dengan 0, untuk mencari Y tinggal kita masukkan di sini 2 kali 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 dikurangi 12 atau sama dengan min 12.
Sehingga titik potong dengan sumbu Y-nya itu 0,-12 ya. Sehingga jawabannya di sini adalah yang mana ini? Yang E ya. Oke, yang E. Ya, saya rasa mudah ini ya, karena sejak SMP kita sudah bisa menentukan titik potong antara fungsi kuadrat dengan sumbu X ya. Oke, sekarang kita teruskan lagi ke soal nomor 5. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai nilai maksimum 3,2 dan melalui titik 2,0 adalah, nah, berarti kita ingat ya, bagaimana cara menentukan persamaan fungsi kuadrat ya. Nah, yang penting di sini adalah yang pertama, fungsi kuadrat yang melalui 3 titik berbeda. Melalui 3 titik berbeda. Itu berarti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang kedua, persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Nah, maka persamaannya nanti menjadi Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Dan yang ketiga, berpuncak ya, berpuncak di titik XP, YP. Maka nanti persamaannya Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, kira-kira untuk soal ini masuk yang mana? Betul, masuk yang ketiga ya. Jadi puncaknya yang diketahui. Berarti di sini 3 itu adalah XP, 2 itu adalah YP ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini. Berarti persamaan fungsi kuadratnya Y sama dengan A X min 3 kuadrat ditambah 2. Ternyata masih ada satu parameter yang belum diketahui, yaitu konstanta A. Ya, nah sekarang bagaimana caranya kita mencari A? Nah, kita masih punya satu informasi lagi, yaitu bahwa fungsi kuadratnya itu melalui 2,0. Nah, jadi melalui 2,0. Nah, berarti kita masukkan di sini Y-nya 0, X-nya 2. Jadi 0, A, ya, 2 min 3 kuadrat ditambah 2. Ya, atau kita peroleh 0 sama dengan A plus 2, berarti kita dapatkan A-nya negatif 2. Nah, kemudian kita substitusikan ke sini, nilai A sama dengan min 2, jadi kita peroleh Y sama dengan min 2, X min 3 kuadrat ditambah 2. Kemudian kita sederhanakan, jadi min 2, X kuadrat, min 6X plus 9 plus 2. Atau kita peroleh Y min 2X kuadrat plus 12X min 18 ditambah 2, jadi min 16. Nah, itulah persamaan fungsi kuadratnya. Jadi, yang mana ini? Yang D ya. Nah, jawabannya adalah D. Oke, nah kita teruskan. Sekarang, nomor 6. Ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2px plus p plus 2 selalu bernilai positif apabila p pada interval titik-titik. Nah, sekarang apa maksudnya dia selalu bernilai positif? Artinya seluruh grafiknya itu berada di atas sumbu X. Ya, berada di atas sumbu X. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini yang namanya selalu positif. Atau bahasa lainnya definite positif. Definite positif. Nah, kebalikannya yaitu selalu negatif di sini
ya, ini selalu negatif. Ya, atau istilahnya definite negatif. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatikan untuk kurva yang definite positif, jelas A harus 0, lebih besar 0, tapi D kurang dari 0 karena dia tidak memotong sumbu X sama sekali, ya. Menyentuh pun juga tidak. Nah, sedangkan yang selalu bernilai negatif atau definite negatif, karena dia terbuka ke bawah, berarti A harus lebih kecil 0 dan D juga harus lebih kecil 0. Itu adalah dua syarat yang harus dipenuhi, baik untuk definite positif ataupun definite negatif. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Fx sama dengan x kuadrat min 2px plus p plus 2. Ya. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya 1, betul. B-nya min 2P, C-nya P plus 2. Nah, A-nya 1, sudah jelas syarat ini terpenuhi, jadi kita bisa abaikan ya, karena memang sudah terpenuhi. Tinggal kita lihat syarat yang kedua, yaitu diskriminannya harus negatif. Jadi, diskriminan kurang dari 0, berarti B kuadrat min 4A kali C kurang dari 0. Ya. Berarti 4P kuadrat min 4P min 8 kurang dari 0. Ya. Biar mudah, kita bagi saja dengan 4 semuanya. Berarti kita peroleh P kuadrat min P min 2 lebih kecil dari 0. Oke. Kemudian setelah itu kita faktorkan. Ya. Berarti kita peroleh P min 2, P plus 1 lebih kecil dari 0. Karena ini pertidaksamaan kuadrat. Ya. Langkah berikutnya apa? Tadi sudah saya jelaskan waktu saya bahas nomor 1. Yaitu menentukan harga 0, Hn. Oke. Berarti P sama dengan 2 dan P sama dengan min 1. Setelah menentukan Hn, langkah berikutnya adalah membuat garis bilangan. Nah, berarti di sini min 1, di sini 2. Nah, di sini tidak saya hitamkan. Kenapa? Karena tanda dari pertidaksamaannya hanya lebih kecil. Tidak ada sama dengan di situ. Ya, berarti tidak saya hitamkan. Tetap seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu menentukan tanda positif atau negatif. Tanda plus minus. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil 1P, sorry ya. Misalkan saya ambil di sini P-nya 10 ya. 10 saya masukkan ke sini, 10 dikurangi 2, 8 positif. 10 tambah 1, 11 juga positif. Positif kali positif adalah positif. Jadi di sini plus, di sini min, di sini plus ya. Nah, kita diminta untuk mencari apa? Kita diminta untuk mencari negatif area. Ini lebih kecil dari 0. Berarti yang sebelah sini. Oke. Nah, dari sini akhirnya kita peroleh nilai P-nya berapa? Min 1 lebih kecil P lebih kecil dari 2. Nah, ini adalah jawabannya ya. Berarti di sini jawaban pilihannya adalah A. Ya. Oke, kita lihat lagi sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 ini soal cerita ya. Jadi sebuah toko alat tulis menjual 2 paket alat tulis yang berisi buku tulis dan ballpoint. Paket A berisi 1 lusin buku tulis dan 1,5 lusin ballpoint seharga 46.200. Jadi, paket A kalau saya tulis di sini, paket A ya, itu berisi 1 lusin itu berarti 12 ya, 12 buku plus 1,5 lusin berarti 18 ya, 18 ballpoint. Nah, ini harganya itu 46.200.
Oke. Kemudian paket B itu berisi 2 lusin buku tulis, berarti 24 buku. Oke. Dan 1 lusin ballpoint, berarti 12 ballpoint. Itu harganya berapa itu? 66.000. Oke. Ya. Ratih membeli paket alat tulis tersebut lalu dijual di tokonya. Setiap buku tulis dijual dengan harga 2.800 dan setiap ballpoint dijual dengan harga 1.600. Pada hari Senin yang terjual itu 5 buku tulis dan 8 ballpoint. Yang ditanyakan berapa jumlah laba penjualan buku tulis dan ballpoint yang diperoleh Ratih pada hari Senin. Nah, caranya begini ya. Kita misalkan saja harga beli satu buku itu adalah X, kemudian harga beli satu ballpoint itu adalah Y. Ya, berarti dari sini kita peroleh sebuah sistem persamaan. Ya, jadi 12X ditambah 18Y sama dengan 46.200. Kemudian 24X ditambah 12Y itu sama dengan 66.000. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan ini? Ya, ini persamaan linier, sistem persamaan linier dua variabel ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan eliminasi saja ya. Berarti kalau kita pakai eliminasi, gampang aja. Ini saya kali 2, ini saya kali 1. Oke. Sehingga di sini kita peroleh 24X ditambah 36Y sama dengan 92.400. Kemudian 24X ditambah 12Y itu berarti 66.000. Kemudian kalau ini saya kurangi, ya, saya kurangi berarti 24X-nya hilang, ya, berarti tinggal 24Y, ya, itu sama dengan, ini berapa yang dikurangi ini, 26.400. Sehingga Y-nya berarti 26.400 dibagi 24, atau sama dengan 1.100. Ya. Nah, Anda ya harus agak cepat ya kalau menghitung seperti ini karena UNAS itu 40 nomor ya. Jadi satu soal kurang lebih maksimal 2 menit lah ya. Maksimal 2 menit. Tentunya Anda waktu mengerjakan tidak perlu serapi saya ya karena saya ini untuk menjelaskan kepada Anda ya. Nah, di sini kalau sudah ketemu Y, kita kembali ke topik ya, Y-nya 1100. Nah, maka sekarang kita mau mencari X ya. Nah, kita masukkan ke salah satu persamaan. Katakanlah masuk ke persamaan pertama. Berarti kita peroleh berapa itu? 12X ditambah 18Y, 18 kali 1100, itu sama dengan 46.200. Berarti kita peroleh 12X plus ini kali ini 19.800 sama dengan 46.200. Berarti kita peroleh 12X itu sama dengan 46.200 kurangi 19.800, 26.400. Sehingga X-nya itu adalah 26.400 per 12 atau sama dengan 2.200. Nah, itu adalah harga beli per buku. Nah, sekarang kita kembali ke tokonya Ratih tadi ya. Nah, Ratih itu menjual satu buku 2.800, berarti laba satu buku ya. Laba satu buku ya berarti 2.800 dikurangi 2.200 atau sama dengan 600 per buku ya. Kemudian laba satu ballpoint ya
Itu berarti dia menjualnya sebesar 1.600 dikurangi harga belinya 1.100, berarti sama dengan 500 per ballpoint ya. Nah, kalau pada hari Senin itu 5 buku dan 8 ballpoint terjual, jadi laba dari 5 buku plus 8 ballpoint itu berarti 5 kali 600 ditambah 8 kali 500 ya, atau 3.000 tambah 4.000 sebesar 7.000 ya. Itu adalah laba yang diperoleh Ratih pada hari Senin. Berarti jawaban yang D ya. Sebenarnya soal ini gampang ya, cuma butuh ketelitian ya. Dan angkanya cukup besar karena sampai puluhan ribu, jadi harus hati-hati ya, biasakan untuk teliti. Oke, sekarang kita perhatikan lagi di sini. Yang nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ya, nah di sini ada sebuah daerah pertidaksamaan, ya, sebuah daerah pertidaksamaan linier, ya. Ada 6 area di situ. Nah, yang ditanyakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2x plus y lebih besar sama dengan 6, X plus Y kurang dari sama dengan 6, X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 9, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, ditunjukkan oleh daerah yang mana. Nah, sekarang kita perhatikan. Saya coba satu persatu ya. Jadi yang pertama 2X plus Y lebih besar sama dengan 6. Nah ini kalau kita cari titik potong sumbu X-nya ya, berarti anggap saja ini sama dengan, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 6, kalau Y-nya 0 berarti X-nya 3. Oke. Nah di sini berarti garisnya yang mana ini? Yang ini ya, yang garis ini ya. Nah yang 3,0 ini dan 0,6 ini. Dia lebih besar itu berarti sebelah sana. Ya, yang kita arsir justru yang sebaliknya. Berarti yang saya arsir yang sebaliknya di sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang jadi penyelesaian nanti yang bersih daerahnya. Kemudian yang kedua, X plus Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, sama aja kita cari titik potongnya ya. Kita anggap ini sama dengan, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Berarti yang sebelah sini. Saya pakai warna lain ya, supaya memudahkan. Ya. Nah, garis yang ini ya, 06 dan 60. Ya. Lebih kecil berarti sebelah sini. Justru sebaliknya yang saya arsir. Nah, saya arsir yang sebelah sana. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 9. Titik potongnya, kalau X-nya 0, Y-nya 3, kalau Y-nya 0, X-nya 9. Berarti yang sebelah sini. Ya. Saya coba pakai warna lain juga. Ya. Lebih kecil berarti sebelah bawah. Ya, sebelah bawah. Berarti yang saya arsir yang sebelah atas. Nah, ini. Ya. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, berarti sebelah sini. Y lebih besar sama dengan 0, berarti sebelah sini. Nah, dari sini kelihatan yang paling bersih yang mana? Daerah 4 ini. Ya, jadi penyelesaiannya adalah C. Ya, daerah keempat itu merupakan daerah penyelesaian. Ya. Nah, sekarang kita teruskan ke nomor 9. Ya. Oke. Nah, itu ada sebuah daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fxy sama dengan 5x min 2y. Ya. Untuk XY pada daerah yang diarsir. Nah, ini kita bicara tentang apa? Tentang
program linear programming ya. Nah, kalau di dalam program linear, itu masalahnya adalah kita harus menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah fungsi objektif dengan beberapa kendala. Kendalanya itu berupa sistem pertidaksamaan linear. Nah, tapi yang enak apa di sini yang harus kita tahu adalah nilai optimum. Nilai optimum itu nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi objektif itu diperoleh di titik-titik sudut dari daerah penyelesaian. Ya, jadi sekarang kita tidak perlu nyari sistem pertidaksamaannya. Kenapa? Karena titik-titik sudutnya sudah diketahui semua. Nah ini. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan ke fungsi objektifnya ini mana yang paling besar. Jadi begini. Kita tinggal buat tabel. Ya. Ini X, ini Y. Ini berarti 5X min 2Y. Kita start dari titik A, 3, 3. Artinya apa? Kita masukkan X-nya 3, Y-nya 3. Berarti berapa di sini? 5 kali 3, 15. Ya. Dikurangi 2 kali 3, 6, berarti 9. Ya. Kita lanjut ke titik B. Titik B, 92. Berarti 5 kali 9, 45. Dikurangi 2 kali 2, 4. Berarti 41. Ya. Kemudian 10, 5. Nah, di sini. Titik C ya. 10, 5. Masukkan. 5 kali 10, 50. Dikurangi 10, berarti 40. Kemudian titik D, 5, 7, ya. Kita masukkan 25 dikurangi 14, berarti 11. Nah, dari sini ketahuan yang maksimum yang mana? Yang di titik B. Sehingga nilai maksimumnya adalah 41. Ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 10. Ya, nomor 10 ini cukup panjang ya. Ya, cukup panjang. Jadi kalau ada program linear seperti ini, saya sarankan Anda kerjakan paling akhir ya. Saya sarankan Anda kerjakan paling akhir karena ini biasanya panjang sekali ya. Dan butuh waktu lama ya. Nah, di sini kita coba ya. Kita coba selesaikan. Sebuah pabrik akan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan B. Banyak barang A dan B yang akan diproduksi masing-masing tidak kurang dari 120 unit. Berarti di sini kita misalkan saja, ya barang A itu diproduksi sebanyak X unit. Kemudian barang B itu Y unit. Ya, di mana di sini jelas yang pertama X dan Y masing-masing tidak kurang, berarti bisa lebih kan? Jadi X paling tidak harus 120. Kemudian Y paling tidak harus 120. Ya. Harga barang A dan B 50.000 per unit, barang A 50.000 per unit, barang B 35.000 per unit. Untuk memproduksi kedua barang tersebut dibutuhkan proses pada mesin yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, berarti sekarang gini. Ini maksudnya adalah untuk memproduksi 1 unit barang A, itu di mesin 1 butuh waktu 2 jam. Ya, di mesin B butuh waktu 3 jam. Berarti di sini kalau kita memproduksi X unit barang A, maka di sini 2X, di sini 3X. Ya. Kemudian barang B ya, di mesin 1 butuh 3 jam, di mesin 2 butuh 2 jam. Berarti di sini kalau untuk Y unit berarti 3Y, 2Y. Nah, sedangkan waktu maksimal dari mesin 1 beroperasi itu adalah 1.500 jam. Berarti di sini 2X
ditambah 3Y harus lebih kecil sama dengan 1500. Kemudian 3X ditambah 2Y harus lebih kecil sama dengan 1500. Jelas ya, X-nya lebih besar sama dengan 120, Y-nya lebih besar sama dengan 120. Nah, ini adalah syaratnya. Ya, yang kalau di dalam program linear disebut sebagai fungsi kendala. Ya, fungsi kendala. Nah, sekarang apa tujuannya? Tujuannya memaksimumkan pendapatan, ya. Berarti maksimum dari fungsi objektifnya adalah 50.000 X, ya. 50.000 X ditambah 35.000 Y. Nah, itu adalah nilai fungsi objektifnya. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Kita harus gambar daerah penyelesaiannya, ya. Jadi 2X plus 3Y itu sama dengan 1500 dulu. Kemudian 3X tambah 2Y itu juga 1500, ya. Nah, buat titik potongnya XY. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti 500. Kalau Y-nya 0, X-nya berarti 750. Ya. Kemudian yang satunya, XY. Kalau X-nya 0, Y-nya 750. Kalau Y-nya 0, X-nya berarti 500. Ya. Nah, kemudian kita cari apa? Kita cari titik potong, ya, atau titik potongnya nanti dulu aja lah. Ini yang penting gambar dulu ya penyelesaiannya. Ya, kita gambar dulu daerah penyelesaiannya. Sebentar. Saya gambar. X, ini Y. Ya, nah katakanlah itu berarti 500/750 ya. Saya buat saja segini nih 200 ya. 200, 400, 600, 800. 200, 300, 600, 800 ya. Nah, kemudian yang pertama 0,500 berarti di sini. 750 berarti di sini. Ya, katakanlah. Nah, kita hubungkan. Ya. Ini 500, ini 750. Oke. Nah, lebih kecil sama dengan berarti kan daerah di sebelah bawah, ya, di sebelah bawah. Nah, yang saya arsir justru yang kebalikannya, yang di sebelah atas, ya. Nah, yang saya arsir sebelah sini. Kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua 0,750 berarti di sini kira-kira ya, 750. Dan di sini 500 ya, berarti di sini. Saya pakai warna lain aja biar nggak buat bingung ya. Sebentar, saya tak ngepaskan dulu. Nah, sini ya. Kemudian juga yang diarsir harusnya sebelah bawah ya karena lebih kecil sama dengan tadi, tapi di sini yang saya arsir yang sebaliknya, yang sebelah atas. Nah, oke. Kemudian X lebih besar sama dengan 120. Nah, saya coba pakai warna lain. Ya, 120 itu berarti kurang lebih di sini ya. Ini 120. Ya. Sehingga kalau saya gambarkan,
Berarti yang saya arsip justru yang sebelah kiri. Oke. Kemudian Y lebih besar sama dengan 120. 120 kan kurang lebih di sini ya. Berarti saya buat garis di sini. Nah, yang saya arsip justru yang sebaliknya, yang sebelah bawah. Nah, sehingga sekarang daerah penyelesaiannya itu ini loh, kecil ini loh. Nah, jadi di sini kita harus hati-hati. Makanya saya tadi sarankan ya, kalau ketemu soal seperti ini ya, ini saya perbesar ya supaya Anda jelas. Kalau ketemu soal seperti ini mungkin ini bisa dikerjakan terakhir aja karena ini buang-buang waktu ya. Nah, sekarang kita harus ngapain? Ini belum selesai loh. Kita mesti nyari titik-titik potongnya ini, titik-titik sudutnya ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini katakanlah titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, masing-masing ya, sabar ya. Ya, saya juga bahas ini tuh memakan energi sebetulnya ya. Titik A itu jelas mudah karena perpotongan antara X sama dengan 120 dan Y sama dengan 120. Berarti ini pasti 120,120 ya. Kemudian yang titik B ya, yang titik B. Titik B itu perpotongan antara Y sama dengan 120 dan garis 3X ditambah 2Y sama dengan 1500. Sehingga kalau kita masukkan berarti 3X plus 240 sama dengan 1500. 3X berarti 1260. Berarti X-nya sama dengan 420. Sehingga kita peroleh titik B itu adalah 420,120. Kemudian titik C. Nah, titik C itu adalah perpotongan antara dua garis ini tadi. 3X plus 2Y sama dengan 1500 dan 2X plus 3Y sama dengan 1500. Ya. Nah, ini kita eliminasi ya. Kita kalikan 3 ya. Sorry, saya mau menghilangkan apa? Menghilangkan X ya. Ini saya kalikan 2, ini saya kalikan 3. Berarti di sini 6X tambah 4Y sama dengan 3000. Kemudian 6X ditambah 9Y sama dengan 4.500. Oke. Sehingga kalau saya kurangi, min 5Y sama dengan min 1.500. Berarti Y-nya kita peroleh sama dengan 300. Nah, sekarang kalau Y sama dengan 300, kita masukkan lagi ke sini untuk mencari X ya. 3X plus 2 kali 300 berarti 600, 1500 ya. Berarti 3X 900 berarti X-nya juga 300. Sehingga titik C itu adalah 300,300. Nah, yang terakhir titik D. Nah, saya kembalikan lagi ke sini. Titik D tadi yang mana? Saya perbesar. Titik D itu adalah perpotongan antara X sama dengan 120 ya. Ya. X sama dengan 120 dan garis 2X tambah 3Y sama dengan 1500. Nah, kita peroleh sama nanti X-nya, Y-nya berarti 420 ya, saya langsung aja. Berarti kita peroleh titik D 120,420. Nah, oke, kita sudah ketemu 4 titik ujung ya. Setelah kita ketemu 4 titik ujung dari daerah penyelesaian, nah kita masukkan di sini ya, di fungsi objektif ini tadi ya. Sehingga kita buat seperti ini tabelnya.
Ini X, ini Y, ini berarti 50.000 X ditambah 35.000 Y. Ya, mulai dari titik A, titik B, titik C, titik D. Titik A tadi koordinatnya 120 ya. Nah, kita masukkan 50.000 kali 120 ditambah 35.000 kali 120, berarti hasilnya 10.200.000. Nah, sekarang di titik B. Titik B itu berarti X-nya 420, ya. Betul ya, X-nya 420, kemudian Y-nya 120. Nah, masukkan 50.000 kali 420, ditambah 35.000 kali 120, berarti kita peroleh nanti 25.200.000. Ya. Kemudian di titik C, 300 dan 300 ya. Sehingga ini kita peroleh 50.000 kali 300 ditambah 35.000 kali 300 berarti 25.500. Ya. Kemudian yang D, nah ini tidak boleh kalkulator ya guys ya. Jadi ini hitung manual ya. Kemudian yang untuk titik D 120 dan 420 kita masukkan 50.000 kali 120 ditambah 35.000 kali 420 berarti 20.700. Nah, sudah dari tabel ini berarti terlihat bahwa yang maksimum adalah yang di titik C ya. Ini yang maksimum. Oke. Sehingga jawabannya adalah yang D ya. Nah, cukup panjang kan guys ya. Nah, enggak salah kan kalau saya ngomong bahwa kalau ketemu soal program linear yang soal cerita seperti ini, kerjakan aja akhir-akhir karena ini makan waktu banyak sekali ya. Nah, takutnya nanti kamu terlalu lama di sini yang lain nggak kepegang ya. Oke, sekarang kita teruskan lagi ya, yang nomor 11 ya, yaitu tentang matriks ya. Tentang matriks. Diketahui matriks P 31 min 2 min 4, kemudian titik Q 85 min 27, matriks R min 1 min 6 Mn. Jika P kuadrat sama dengan Q plus R, maka ditanyakan P plus R. Oke, sekarang kita lihat dulu di sini matriks P kuadrat. Ya. Apa arti dari matriks P kuadrat? Apakah berarti semua elemennya dikuadratkan? Ya. Jadi seperti ini, katakanlah 9, 1, 4, 16. Apakah seperti ini? Nah, ini salah ya guys ya. Bukan seperti ini. Ya. Ya, bukan seperti ini. Jadi P kuadrat itu bukan berarti setiap elemen P dikuadratkan, salah. Tapi P kuadrat itu maksudnya adalah dianggap sebagai perkalian dua matriks, yaitu P kali P. Ya. Artinya apa di sini berarti? Matriks 3, 1, min 2, min 4, dikali 3, 1, min 2, min 4. Oke, berarti sama dengan, nah sekarang kita ingat lagi bagaimana perkalian dua matriks. Nah, caranya adalah elemen-elemen baris matriks yang depan dikali dengan elemen-elemen kolom matriks yang belakang. Ya, berarti gimana ini? Nah, saya buat gini ya. 3 kali 3, 9. Ditambah 1 kali min 2, berarti 7. Ya. Kemudian 3 kali 1, 3 ditambah 1 kali min 4 berarti min 1. Ya. Kemudian baris kedua, kolom pertama, min 2 kali 3 berarti min 6, ditambah min 4 kali min 2 berarti 8, ya berarti 2. Ya. Kemudian baris kedua, kolom kedua ya, min 2 kali 1, min 2 ditambah 16, berarti 14. Nah, itu adalah matriks P kuadrat. Nah, sekarang di sini
P kuadrat itu sama dengan Q plus R. Q plus R, ya. Berarti kita buat aja matriks P kuadratnya 7 min 1, 2, 14. Q plus R, berapa Q plus R? 8, 5, min 2, 7, ditambah min 1, min 6, di sini MN. Atau sama dengan berapa ini? 7, ya. 5 dikurangi 6, min 1, min 2 ditambah M, kemudian 7 ditambah N. Nah, kita lihat di sini baris pertamanya sudah sama ya. Nah, dua matriks itu kan dikatakan sama kalau yang pertama ordernya sama, dan yang kedua elemen-elemen yang seletak dia harus sama ya. Berarti kita peroleh di sini 2 sama dengan min 2 tambah M, berarti M-nya sama dengan 4. Kemudian 14 sama dengan 7 ditambah N, berarti N-nya adalah 7. Ya. Sehingga sekarang kita peroleh yang ditanyakan apa? P plus R. P plus R berarti sama dengan 31 min 2 min 4 plus R. R-nya berapa? Min 1 min 6, kemudian 4, kemudian 7. Ya. Sehingga ini sama dengan 3 dikurangi 1, 2, 1 dikurangi 6, min 5, min 2 ditambah 4, 2, min 4 ditambah 7, 3. Itulah hasilnya. Berarti nomor berapa ini? Pilihan yang B, oke? Nah, pilihan yang B. Oke, sekarang kita teruskan lagi, yaitu nomor 12. Ya, nomor 12. Nomor 12 itu kita disuruh mencari determinan dari sebuah matriks 3 kali 3. Ya, matriks 3 kali 3. Nah, mungkin ini yang materi HOTS ya ini ya, soal HOTS. Ya. Nah, biasanya sih 2 kali 2, tapi nggak tahu kenapa kok ini bisa muncul 3 kali 3, tapi nggak apa-apa sih, saya jelasin aja. Nah, kalau determinannya, sekedar mengulangi aja, kalau determinan 2 kali 2, ya itu kan berarti bentuknya seperti ini ya. A, B, C, D. Ya, itu kan berarti sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Nah, itu kalau determinan 2 kali 2. Nah, sekarang bagaimana kalau determinannya itu 3 kali 3? Jadi katakanlah di sini ya, saya tulis determinan 3 kali 3. Ya, berarti determinan katakanlah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Apa sih maksudnya A11 tuh? A11 tuh maksudnya kan elemen yang terletak pada baris pertama kolom pertama. A12 itu berarti elemen yang terletak pada baris pertama kolom kedua. A13 berarti elemen yang terletak pada baris pertama kolom ketiga dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung determinannya? Itu begini caranya. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, kemudian Anda tulis lagi, saya pakai warna lain, ya. Dua kolom pertama ini Anda tulis lagi di sebelah sini. Jadi A11, A12, A21, A22, A31, A32. Oke? Nah, kemudian kalau sudah, saya buat garis pertolongan supaya Anda tidak bingung nanti ya.
Saya buat garis pertolongan, pertama yang di sebelah sini. Nah, yang sebelah sini itu tandanya positif semua. Ya. Kemudian yang satunya, ya, yang sebelah kanan, ya. Yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini tandanya min semua. Ya, ini yang disebut sebagai aturan Sarus, ya. Aturan Sarus. Jadi untuk menghitung nilai determinan 3 kali 3. Nah, sekarang kita terapkan ya guys untuk soal ini. Berarti kita mau menghitung determinan min 2, min 3, 1, kemudian min 4, min 5, 2, 1, 0, 3. Oke. Nah, sama caranya kita buat garis dua kolom pertama, jadi min 2, min 3, min 5, min 4, min 5, 1, 0. Nah, kemudian saya buat garis pertolongan, ya. Nah, di sini. Kemudian saya buat lagi, ini tandanya positif. Kemudian yang sebelah sini. Yang di sini tandanya negatif, ya. Oke, kita mulai ya. Bagaimana cara ngitungnya? Berarti ini plus min 2 kali min 5, 10, kali 3, 30. Saya ulang ya. Min 2 kali min 5, 10, kali 3, 30. Ditambah min 3 kali 2 min 6, kali 1 min 6, ditambah 1 kali min 4 kali 0, 0. Oke. Min, ya yang sebelah sini, 1 kali min 5, min 5 kali 1 tetap min 5. Sebentar guys. Ini ada sedikit trouble ya. Sedikit trouble. Oke. Saya mohon maaf. Oke, sudah bisa ya. Oke, jadi min ya, saya ulang. 1 kali min 5, min 5 kali 1 min 5. Berarti di sini min 5. Kemudian min ya, min 2 kali 2, min 4 kali 0, 0. Min 3 kali min 4, 12. 12 kali 3, 36. Oke, berarti sama dengan 30 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 36. Atau sama dengan berapa ini guys? Min 6 min 7 ya.
Nah, berarti jawabannya adalah A. Ya. Oke, itu untuk menghitung determinan 3 kali 2, 3 kali 3, sorry. Ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 13. Oke. Nomor 13. Jika matriks A ya 3152 dan matriks B min 2 min 3 3 4, maka inverse dari matriks AB itu adalah AB inverse sama dengan titik-titik ya. Nah, berarti pertama saya mesti hitung dulu matriks AB ya. Matriks AB berarti 3152 dikali min 2 min 3 3 4. Nah, tadi sudah saya jelaskan perkalian matriks baris kali kolom ya. Berarti min 6 ya ditambah 3 berarti min 3. Kemudian min 9 tambah 4 berarti min 5. Min 10 tambah 6 berarti min 4. Kemudian min 15 tambah 8 berarti min 7. Nah, kita ingat kalau kita punya matriks A, katakanlah A, B, C, D seperti ini, maka inverse dari A itu adalah 1 per AD dikurangi BC, dikali yang ini tukar posisi, D, A, yang sebelah sini di min B, min C. Nah, ini adalah formula untuk mencari inverse sebuah matriks 2 kali 2. Nah, sehingga sekarang AB inverse itu adalah 1 per 21 dikurangi 20 dikali ini tukar posisi berarti min 7 min 3 yang ini di min 5 4 atau sama dengan min 7 5 4 min 3. Sehingga pilihannya itu adalah B. Oke. Nah, kemudian kita lihat nomor 14 sekarang. Oke. Nanti akan saya bahaskan sampai nomor 15 ya. Sisanya untuk pertemuan berikutnya. Nomor 14, diketahui suatu deret aritmatika dengan dengan suku ke-6 20, suku ke-10 22. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah, nah, kita ingat kalau deret aritmatika ya, maka suku ke N itu rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Kemudian Sn itu rumusnya adalah N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Nah, ini adalah rumus UNSN untuk deret aritmatika. Nah, berarti di sini sekarang suku ke-6. Suku ke-6 itu berarti U6 ya, 20 ya, itu artinya A ditambah 5B sama dengan 20. Dan suku ke-10-nya adalah 22. Ya. Suku ke-10-nya adalah 22. Nah, berarti di sini A ditambah 9B itu sama dengan 22. Sehingga kalau saya kurangi, A-nya hilang, ya kita eliminasi. Berarti tinggal min 4B sama dengan min 2. Kita peroleh B-nya adalah setengah. Yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama, S20. Nah, kita masukkan rumus ini. N-nya 20. Jadi 20 per 2, 2A ditambah 19B. Atau sama dengan 10. 2A, A-nya, nah dari sini kan bisa kita cari A ya. A ditambah, masukkan salah satu. 5B, berarti 5 per 2 sama dengan 20. Berarti A-nya adalah 17,5. Ya. 2A berarti 2 kali 17,5 ya. Itu adalah 35 ditambah 19 kali setengah berarti 19 per 2 ya. Atau sama dengan 10 kali 44
setengah ya, berarti sama dengan 445. Nah, berarti jawaban pilihan E ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 15 ya, nomor 15 diketahui barisan geometri dengan suku ke-46, suku ke-11 768. Yang ditanyakan adalah suku ke-8 barisan tersebut. Nah, berarti di sini kalau deret geometri ya, kita tahu UN itu adalah A R pangkat N-1, kemudian SN itu adalah A 1 min R pangkat N per 1 min R. Tapi R-nya nggak boleh 1 jelas ya. Nah, sekarang di sini suku keempat. Suku keempatnya adalah 6, sorry ya. U4 sama dengan 6. U4 itu artinya AR pangkat 3. Sama dengan 6. Ya. Kemudian suku ke-11 itu 768. Suku ke-11 itu berarti AR pangkat 10. 768. Ya. Nah, kita peroleh di sini AR pangkat 10 itu kan sama dengan AR pangkat 3 kali R pangkat 7. Sama dengan 768. Kita punya AR pangkat 3-nya itu adalah 6. Berarti 6R pangkat 7, 768. Berarti R pangkat 7, 768 dibagi 6, berarti 128. Kita tahu 128 itu 2 pangkat 7, berarti kita peroleh R-nya 7. Oh, sorry. R-nya 2 ya. Maaf. Ya, kita peroleh R-nya 2. Nah, sekarang kalau kita sudah ketemu R-nya sama dengan 2, untuk mencari A, masukkan saja ke salah satu persamaan. Berarti A kali R pangkat 3 sama dengan 6. Sehingga R-nya, A-nya itu nanti adalah 6/8 atau 3/4. Sehingga suku ke-8 yang ditanyakan itu adalah AR pangkat 7. Ya, berarti 3/4 kali 2 pangkat 7, 128. Ya, berarti sama dengan ini kecoret, 32. 3 kali 32 itu adalah 96. Ya. Oke. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini ya saya sudahi sampai di sini ya. Tolong yang sudah saya jelaskan tadi Anda pelajari baik-baik ya dengan sungguh-sungguh, bila perlu Anda ulangi lagi ya. Tetap jaga kesehatan di masa-masa seperti ini ya. Sehingga kita semua bisa mengikuti UNBK dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang sehat, pikiran yang jernih, dan saya percaya kita semua pasti sukses, kita semua pasti diberkati Tuhan. Oke, saya sudahi. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton tayangan ini. Tuhan memberkati kita semua.